Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah kita sejak pagi tadi sampai saat ini diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian, alhamdulillah kita sudah masuki hari kedua di siam Ramadan dan tarawihnya malam kedua. Untuk memasuki bulan suci Ramadan yang baru saja kita memasuki di dalamnya, maka kita jaga dengan sebaik-baiknya dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar siam Ramadan kita ini lebih berkualitas, lebih bermakna, lebih mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan, yaitu mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ghazali membagi 3 bagian terhadap puasa yang kita akan jalankan ini. Yang pertama shaumul awam, yang kedua shaumul khas, yang ketiga shaumul khawasil khas. Yang pertama shaumul awam, puasa orang awam, puasa orang-orang yang pada umumnya kita lakukan, ya, yaitu mencegah atau ia menahan dari tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan badan istri dengan suaminya atau suami dengan istrinya di siang hari. Dia hanya mampu itu saja, tapi yang lainnya dia tidak mampu untuk menahannya, untuk mempuasakannya. Maka orang-orang tersebut masuk dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Dia hanya mampu menahan tidak makan dan tidak minum saja, tapi panca indranya ia tidak puasakan, ia tidak mampu untuk menahannya, sehingga ia rusak puasa itu dengan berbuat ghibah, berbuat namimah, berbuat kebohongan dan kecurangan. Maka itu semua dikategorikan puasa awam, puasa orang yang awam, puasa biasa, tetapi karena tidak dilandasi dengan keilmuan. Yang kedua, puasa khawas, puasanya orang khusus. Ini puasanya orang-orang soleh, yang mereka ini bukan sekedar ia mampu menahan tidak makan dan tidak minum saja, tapi mereka di samping itu juga mampu menahan kaful jawari anil atham, menjaga panca indranya dari perbuatan dosa. Tidak ghibah, membicarakan aib orang lain, tidak fitnah, tidak namimah, tidak adu domba, dan tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik penglihatannya, pikirannya, langkah kakinya dan gerak tangannya, semuanya itu ia jaga dengan sebaik-baiknya. Bahkan kalau ada orang yang mengajak untuk berbuat ghibah atau melakukan sesuatu maksiat di bulan suci Ramadan, ia mampu untuk menjaga atau berkata, ini so'im,
saya sedang berpuasa. Oleh karena itu kita minimal ya berusaha dan berupaya diri kita pada level yang kedua ya, shaumul khas, puasa orang khusus. Yang ketiga adalah shaumul khawasil khas, puasa orang khusus di atas yang khusus. Ini puasa para anbiya, para nabi yang mampu ia mempuasakan, bukan saja tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan badan dengan istri atau suaminya, dan bukan saja ia menjaga panca inderanya dari perbuatan dosa, tapi lebih dari itu dia mampu untuk tidak memikirkan masalah dunia. Dia ibadahnya konsentrasi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka sedang puasa lalu memikirkan akan dunia, maka dia anggap puasanya batal. Lagi puasa mikirkan nanti bukanya dengan apa, minumnya dengan apa, memikirkan dunianya lain-lain itu, maka dia anggap sia-sia puasanya. Maka dalam kondisi puasa, para tingkatan martabatul anbiya, dia konsen hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di tahun ini Ramadan kita akan lebih baik lagi, lebih berkualitas dari tahun-tahun yang lalu, dan insya Allah kita keluar dari bulan Ramadan nanti dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa ikhlas lillahi ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Nun wal qalami wal stur wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.